وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Sampai di sini pada bagian terakhir dari pembahasan ini, Al-Hafidz Ibnu Shalah kemudian menambahkan wasara mu'zamul maqsudi bima yatadawalu minal asanid kharijan an dzalik. Maka sampai di sini adanya periwayatan hadis dengan sanad yang sampai di masa beliau itu tujuannya itu sudah keluar dari tujuan awal. Dahulu tujuan awal periwayatan hadis dengan sanad itu adalah untuk menyeleksi suatu hadis bisa diterima atau tidak bisa diterima. Tapi sudah sampai di zamannya Al-Hafidz Ibnu Shalah rahimahullah, periwayatan hadis itu tidak lagi digunakan untuk menyeleksi riwayat hadis. Ini karena nggak ada slide-nya, saya nggak bisa memberikan gambarannya gitu. Tapi saya berikan gambarannya secara ringkas seperti ini. Ashab Kutubus Sittah, kita ambil dari Ashab Kutubus Sittah. Ini kita posisikan di sini ya. Ashab Kutubus Sittah itu penyusun Kutubus Sittah misalnya di sini. Ketika mereka meriwayatkan hadis, tentunya mereka meriwayatkan hadis dari perawi yang pada tabaqat keempat. Perawi tabaqat keempat ini murid-muridnya atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in ini tabaqat yang ketiga. Atba'ut tabi'in adalah murid-murid dari para tabi'in yang berada pada tabaqat kedua, dan yang tabaqat paling pertama yaitu para sahabat. Nah, ini bisa kita lihat kan gambarannya kan, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, tabaqat yang keempat, baru yang kelima ini adalah para penyusun Kutubus Sittah. Nah, penilaian sahih suatu sanad itu diukur dari rentang perawi sanad yang dimulai dari guru-gurunya penyusun Kutubus Sittah ini. Selanjutnya hadis ini kan masih diriwayatkan terus ke sini sampai masanya Imam Ibnu Shalah. Ini ada perawi lagi, ada perawi lagi, ada perawi lagi sampai Ibnu Shalah di sini pada abad ke-6 Hijriah tadi kan. Sementara ini berhenti pada abad ke-3 Hijriah gitu loh. Yang ashab Kutubus Sittah pada abad ke-3 Hijriah. Nah, penilaian hadis ini sahih atau tidak ini pada bagian sanad yang pertama inikah atau semuanya dari rangkaian sahabat sampai ke Ibnu Shalah itu jadi patokan penilaian semua? Kan enggak. Alhamdulillah saya meriwayatkan Sahih Bukhari gitu ya. Sanad saya bersambung dari guru saya Syekh Ibrahim Nur Saif sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari. Dengan keberadaan diri saya dalam rangkaian sanad ini, Sahih Bukhari itu bisa jadi dhaif. Kalau patokan penilaian sahih itu saya dimasukkan di dalam rangkaian itu. Kenapa? Nah, saya dhaif. Enggak hafal kok. Dibandingkan dengan Imam Bukhari ya jauh gitu kan. Artinya rangkaian sanad nanti dari Imam Bukhari ke bawahnya itu ini sudah bukan patokan untuk penilaian sahih lagi gitu loh. Nah, ini sebagai kesimpulan dari pernyataan beliau yang di awal tadi ya. Tapi periwayatan hadis yang ada sekarang ini hanya sebagai ibqa silsilatil isnad. Hanya sebagai upaya untuk menjaga tradisi periwayatan hadis bersanad allati khussat biha hadhil ummah, yang umat Islam ini diberikan kekhususan memiliki sanad ini. Sudah isya ya? Nah, sampai di sini teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ucapan Al-Hafidz Ibnu Shalah ini kita melihat hari ini mungkin ada ungkapan dari sebagian teman-teman, ini nggak punya sanad, nggak bisa diambil ilmunya gini kan, ada yang mengatakan begitu ya.
Di zamannya Ibnu Salah saja keberadaan sanad itu bukan patokan seleksi boleh diterima nggak diterimanya suatu ilmu. Nah, apalagi di zaman kita sekarang ini. Jadi tradisi periwayatan sanad untuk kitab-kitab hadis dan kitab-kitab yang bukan hadis ini hanya sebagai upaya melestarikan tradisi periwayatan, bukan sebagai patokan bahwasanya ilmu seseorang layak diterima atau nggak layak diterima. Jadi seperti itu. Nah, terakhir, pandangannya Al-Hafidz Ibnu Shalah ini ternyata tidak disetujui oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahwasanya boleh saja seseorang itu menghukumi suatu hadis itu sahih meskipun tidak ada keputusan sahih atau penilaian sahih dari imam-imam para ahli hadis mutaqaddimin. Boleh saja asalkan dia memang memiliki kapasitas keilmuan yang kuat. Demikian kata Al-Imam An-Nawawi. Kata beliau, nasnya seperti ini, wal azhar indi jawazuhu liman tamakkana wa qawiyat ma'rifatuhu. Bagi saya gitu kan, yang nampak di sini boleh menghukumi suatu hadis itu sahih kalau memang dia memiliki kompetensi di situ dan memang pengetahuannya kuat di bidang itu gitu. Ini kata siapa? Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Karena sudah Isya, saya nggak bisa menyampaikan lebih panjang lagi, atau silahkan azan dulu, ada faedah yang saya rasa penting untuk disampaikan. Silahkan untuk azan terlebih dahulu. Kita lanjutkan sedikit. Jadi di sini ada dua pandangan dari Al-Hafidz Ibnu Shalah dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kedua-duanya mazhabnya Syafi'i. Al-Hafidz Ibnu Shalah mengatakan sudah tidak bisa lagi ada penilaian sahih di zaman ini. Tutup. Penilaian sahih ini adalah haknya para ulama mutaqaddimin, haknya Imam Al-Bukhari, haknya Imam Muslim, dan yang satu zaman dengan beliau, yang mana jarak periode masa hidupnya itu dengan para a'immatul hadis, dengan jajaran rangkaian perawi-perawi di dalam sanad itu masih dekat. Adapun bagi mereka yang jaraknya itu sudah jauh dari dari rangkaian sanad periwayatan ini, sukar bagi mereka untuk menetapkan kesahihan suatu hadis. Ini pandangannya Al-Hafidz Ibnu Shalah rahimahullah. Adapun pandangannya Al-Imam An-Nawawi, kalau memang hanya sekedar berpatokan pada isnad saja nggak bisa gitu, hal tersebut masih memungkinkan gitu loh bagi mereka yang hidupnya ini pada periode mutaakhirin ini. Karena kan penilaian hadis nanti tidak hanya dilihat dari sanadnya saja, tapi bisa dilihat dari matannya. Kalau matannya ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lain, ini bisa menjadi salah satu faktor untuk penilaian terhadap hadis tersebut, bahwasanya hadis tersebut sahih ataupun hasan. Jadi maka pandangannya Imam An-Nawawi rahimahullah, kalau memang ma'rifahnya atau pengetahuannya itu kuat, silahkan saja dia menghukumi. Nah, yang dirajihkan oleh Al-Imam An-Nawawi inilah yang banyak yang banyak diambil oleh para imam ahli hadis pada periode mutaakhirin. Kita lihat Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kemudian Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullah, ketika beliau melakukan tatabbu atau penelusuran terhadap hadis-hadisnya Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, ini kan hukum sahih juga dari Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi periodenya pada abad ke-7 Hijriah gitu. Sudah periode yang mutaakhirin banget gitu. Al-Hafidz Ibnu Hajar apalagi pada abad ke-9 Hijriah beliau melakukan penilaian kesahihan terhadap suatu hadis. Gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnul Mulaqqin, dalam takhrij beliau di kitab Al-Badrul Munir, ini penilaian sahih semua. Artinya dari kedua pandangan Al-Hafidz Ibnu Shalah yang tadi nggak boleh lagi gitu kan,
untuk menghukumi suatu hadis pada periode mutaakhirin, sedangkan Imam Nawawi masih boleh kalau memungkinkan dan memiliki kompetensi yang kuat di bidang itu. Nah, jadi antara kedua pandangan ini yang lebih kuat Allah Ta'ala a'lam adalah pandangannya Al-Imam An-Nawawi, karena mayoritas para ahli hadis setelah periode riwayat ini, bahkan di periode mutaakhirin, mereka melakukan hukum sahih terhadap hadis, menghukumi kesahihan suatu hadis yang belum dihukumi oleh para ulama mutaqaddimin gitu. Tetapi yang perlu diingat, apa yang dilakukan oleh para ulama mutaakhirin dalam menghukumi kesahihan suatu hadis ini ada adabnya. Adab yang pertama, mereka ketika mengucapkan ini hadis sahih, mereka tidak langsung mengatakan hadza hadisun sahih gitu. Tapi mereka mengatakan hadza haditsun sahihun isnaduhu gitu kan. Hadzal hadis isnaduhu sahih gitu. Hadis ini sanadnya sahih. Jadi yang mereka katakan sahih adalah sanadnya. Ini menunjukkan kehati-hatian mereka dalam menghukumi kesahihan suatu hadis. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, selalu berupaya untuk mencari siapa salafnya. Antum lihat nanti di dalam Bulughul Maram, ini sering saya sampaikan dalam kajian Bulughul Maram. Al-Hafidz Ibnu Hajar itu kapasitasnya, kompetensinya di bidang hadis itu udah sampai mana sih? Al-Hafidz, Khatimatul Hufadz, penutupnya para hufadz ahli hadis. Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tetapi ketika beliau mensahihkan suatu hadis yang ada di Bulughul Maram, coba antum perhatikan. Mesti dia akan mengutip hukum kesahihan dari ulama-ulama mutaqaddimin. Shahahahu Ibnu Khuzaimah, shahahahu Ibnu Hibban, shahahahu Al-Hakim. Kenapa beliau enggak mengatakan ini sahih ini? Tanpa harus mengutip para ulama mutaqaddimin. Ini adab yang dilakukan oleh para ulama mutaakhirin. Maka dalam hal ini, suatu saat nanti antum ada yang sampai pada tingkatan seperti Hafidz Ibnu Hajar gitu kan, antum menilai kesahihan suatu hadis, jangan ditinggalkan dua adab ini. Adab yang pertama, tetap kita menilai hanya sebatas pada sanadnya saja. Rijaluhu thiqat gitu kan, perawi-perawinya thiqah semua, udah sampai situ. Sehingga kita tidak tidak terlalu jauh untuk menghukumi ini sahih gitu kan. Tetapi ini dalam rangka menjaga adab yang diteladankan oleh para ulama periode mutaakhirin demikian. Satu itu kan tetap kita hukuminya hanya sebatas sanadnya, atau mengabarkan rijal-rijal di dalam sanad itu rijal yang thiqah semuanya. Yang kedua, upayakan kalau ada ulama mutaqaddimin yang sudah mensahihkan gitu kan, nukil ucapan mereka sebagai pendukung. Karena Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah menasihatkan iyyaka an taqula fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Berhati-hatilah Anda dan jauhilah oleh Anda untuk berpendapat dalam suatu permasalahan yang mana Anda tidak ada imamnya di situ. Ketika Anda tidak punya imam, ini pendapat sendiri, ini berhati-hatilah. Nah, oleh karena itu nanti kalau antum sempat menelaah kitabnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, hukum sahihnya Syekh Albani itu paling banyak itu di sanadnya. Coba antum perhatikan, isnaduhu sahih, isnaduhu sahih. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani jarang nanti mengatakan saya hampir nggak pernah mendapati hadis sahih gitu, enggak. Tapi isnaduhu sahih. Saya akan nanti melihat nanti di silsilah al-ahadits as-sahihah. Nah, hanya saja nanti kaum muslimin yang menukilkan hukumnya Syekh Albani, shahahahu Albani, padahal Syekh Albani hanya menghukumi sanadnya itu saja sebagai sebagai teladan dari para ulama yang sebelumnya, bahwasanya maksimal yang bisa dilakukan oleh para mutaakhirin itu adalah menghukumi sanad hadisnya saja gitu kan. Jadi mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.